Di catatan Asep, Kebun Raya Bogor. Kalian semua yang pernah berwisata ke tempat ini, lokasinya di kota Bogor. Identik dengan pohon-pohon besar, aneka ratusan bahkan ribuan varian pohon terkumpul di sana menjadi pusat untuk penelitian research. Identik pula di sana sebagai salah satu pusat kegiatan pemerintahan karena di sana ada istana kepresidenan. Namun di catatan Asep Nurdin kali ini ada satu hal yang mungkin bisa jadi kalian belum ketahui, bahwa di sana di dalam kebun raya terdapat makam keramat. Makam keramat bukan yang dimaksud adalah makam-makam peninggalan orang Belanda ataupun para gubernur pemerintahan Belanda. Bukan. Namun ada makam keramat, ada plang juga, 4 makam keramat yang disinyalir itu adalah peninggalan dari kerajaan Pajajaran. 4 makam itu ada Ratu Galuh Mangku Alam, Mbah Jepra, Mbah Baul, dan Selendang Galuh. Dari sumber makam itu bisa jadi wisatawan yang masuk ke dalam kebun raya tergolong dengan beberapa kepentingan. 1, bisa jadi atas dasar hanya sekedar wisata, healing, jalan-jalan. 2, bisa jadi atas dasar observasi atau edukasi. 3, bisa jadi atas dasar wisata spiritual, ziarah, atau mengenang sejarah leluhur. Jadi konteks kebun raya di sini menjadi lebih kompleks, lebih banyak kepentingan. So, sebelum kita bahas lebih dalam di catatan Asep, jangan lupa kita berdoa dulu. Nah, karena di sana ada makam keramat, pertanyaannya lebih dulu mana? Kebun Raya Bogor atau makam keramat? Pertanyaan kedua, sejak kapan itu ada makam keramat? Itu butuh observasi lanjutan. Namun di sini di catatan Asep hanya mengangkat untuk pendalaman, mungkin butuh input dan dukungan kalian semua untuk share ilmu, temuan, pemaparan lainnya. Oke? Jadi kita langsung, Kebun Raya Bogor menurut data sumber analisa Tempo 2019 itu didirikan di 18 Mei 1817 oleh Gubernur Jenderal Copeland. Jadi kalau sekarang 2025 dibangun saat 1800, udah 200 tahunan kebun raya berdiri. Itu catatan penting. Waktu itu step pembangunan istana dulu, baru kemudian kebun raya untuk tujuan observasi tanaman dan lainnya. Itu oleh pemerintahan Belanda. Kebun raya itu udah 200 tahunan, lumayan. Nah, lalu kalau korelasinya dibandingkan dengan makam keramat yang diidentikan tadi dengan sosok tokoh eranya kerajaan Pajajaran, maka data menemukan hampir proses panjang kerajaan Pajajaran itu di sekitaran 900-an sampai 1500-an Masehi. Artinya kalaupun kita melihat ujung kerajaan Pajajaran, era runtuhnya saat peralihan oleh kerajaan Banten di 1527, gapnya cukup lumayan. 1527 anggap itu fase terakhir
kerajaan Pajajaran ke pembangunan Istana Bogor 1800, ada gap sekitar 300 tahun. Jadi terjawab, mana yang lebih dulu? Kalau misalkan di situ benar makam leluhur Pajajaran, maka lebih dulu makam. Dan sudah ada hutan berarti. Belanda datang lalu merenovasi atau memodernkan atau membuat cagar lebih eksklusif seperti itu. Terjawab ya untuk pertanyaan kalau misalkan itu makam keturunan Pajajaran, maka makam lebih dulu. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Hindu-Buddha identik dengan kremasi, namun tidak semua melakukan kremasi. Di Bali iya, di sebagian dikebumikan. Pertanyaannya adalah, sosok-sosok yang dimaksud 4 makam itu Islam atau tidak Islamkah? Nah, kalau kita menarik sejarah panjang kerajaan Pajajaran, dari mulai Kecirebonan, kerajaan Cirebon itu kan di tokoh pentingnya itu Sunan Gunung Jati Cirebon, Syarif Hidayatullah. Itu di tahun 1430 Masehi. Kalau versus tadi runtuh-runtuhnya kerajaan Pajajaran di 1500 itu bertemu, cuman di ujung-ujung masa berakhirnya kerajaan Sunda. Begitupun Banten di 1500-an, Sultan Hasanuddin, anaknya Sunan Gunung Jati Cirebon. Nah, mungkinkah makam-makam itu Islam? Mungkin, karena Islam masuk aja ke Indonesia di abad ke-7, 700 Masehi. Ada lewat dagang, ada lewat pernikahan. Nah, kerajaan Sunda itu dalam kisah di masyarakat bahwa Prabu Siliwangi itu menikah dari muridnya ada ulama di Indonesia, Syekh Kuro. Jadi ulama besar waktu itu, Syekh Kuro punya santriwati cantik, ceritanya begitu. Nyi Subang Larang dinikahlah dengan Raja Prabu Siliwangi ini. Nah, dalam konteks keislaman, pernikahan dalam Islam itu adalah Islam harus Islam. Jadi bisa disimpulkan Prabu Siliwangi waktu itu pastinya memeluk Islam. Atau mungkin kalau kalian semua ada data tambahan, misalkan Nyi Subang Larang migrasi ke agamanya Prabu Siliwangi sebelumnya Hindu-Buddha, mungkin kalau ada data. Cuman jika terjadi pernikahan secara instan, apalagi itu di bawah disaksikan oleh gurunya ulama besar itu Syekh Kuro, jadi pastikan harus syarat Islam. Dalam pernikahan Islam seperti itu konteksnya. Jadi Prabu Siliwangi masuk Islam dong. Ya, pertanyaannya kembali ke bab utama, mungkinkah makam-makam yang tadi itu Islam? Sangat mungkin dan sangat mungkin terpapar. Karena dalam akulturasi pergeseran Pajajaran kan Hindu-Buddha, pergeseran agama itu di ujung-ujung akhir-akhir masa puncak Pajajaran, satu ada proses pernikahan itu, kemudian nanti akan melahirkan tokoh-tokoh religius Islami, misalkan anaknya Prabu Siliwangi itu Kian Santang, kemudian nanti ada cucunya itu Sunan Gunung Jati itu Cirebonan, cucu jadi dari Prabu Siliwangi, cicitnya Banten, kerajaan Banten. Dan mungkin bisa jadi karena sikap toleransi yang tinggi dalam tradisi Sunda, kebudayaan orang-orangnya sangat
dimungkinkan untuk menerima agama Islam, baik dari pejabat-pejabat pemerintahan kerajaan Pajajaran, keluarga besar raja, dan lain sebagainya. Jadi bisa dianalogikan kalau di catatan Asep, makam yang dikeramatkan di kebun raya banyak diziarahi juga oleh masyarakat dan dengan identik orang Islam karena punya keyakinan itu emang sosok tokoh Pajajaran dengan identitas agama Islam. Bahkan kalau dari keempat makam itu ada Mbah Jepra yang di kalangan di masyarakat ada nama lain, nama lengkapnya Syekh Jafar Sodik. Syekh Jafar Sodik, Islami banget, panglima ya. Nah terus Mbah Baul, Syekh Mambaul Ulum, Islami banget kayak gitu. Ini pembahasan di catatan Asep bukan membahas mengkonfirmasi 4 keramatnya itu ya, cuman menjawab 2 hal. Satu, lebih dulu mana kebun raya sama makam keramat? Kalau dipastikan dengan data makam misalkan otentik itu pas zaman Pajajaran, udah pasti makam dulu. Pertanyaan kedua, makam-makam itu adalah mungkinkan Islam? Mungkin, karena dalam sejarah kerajaan Pajajaran itu orang-orangnya toleransi tinggi dan ada juga diceritakan pernikahan raja dengan Subang Larang, sedangkan dalam pernikahan Islam pasti harus Islam dulu. Segitu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.